Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'd. Salam pergerakan. Saya David Hidayat dari PAI. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas akhir dari PKD PMI Komisariat UIN Wali Songo Semarang, yaitu tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan sedikit mengulas tentang aswaja itu sendiri. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, yaitu umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa kita urai, yaitu sunnah yang berarti mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau biasa kita singkat menjadi aswaja, berasal dari kata sunnah yang berarti jalan dan kata jamaah yang berarti golongan, orang banyak. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita gabungkan atau kita maknai, adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan mukmin yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang mengikuti Imam Al-Asy'ari, yaitu orang yang merumuskan akidah, dan Imam Al-Maturidi dalam permasalahan akidah, dan untuk fikih menganut imam 4 mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Dan untuk tasawuf, kita berkiblat pada Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Itu adalah rumusan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu bagaimana cara aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia? Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan metode atau cara berpikir yang dimana keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Kemoderatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada wacana berpikir yang selalu menjembatani antara wahyu dan rasio. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka seimbang antara wahyu dan rasional. Sebagaimana metode majhaj inilah yang diimplementasikan oleh Imam 4 mazhab serta generasi lapis berikutnya dalam mengeluarkan hukum-hukum peranata tata sosial. Ada 3 sifat yang harus kita pegang atau dipegang oleh para mahasiswa pergerakan Islam aswaja yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah sikap tengah-tengah.
moderasi yang tidak memihak dan tidak berpihak terhadap ekstremisme kanan atau biasa kita sebut dengan radikalisme, dan ekstremisme kiri atau liberalisme. Dua adalah netral, di mana kita tidak memihak kepada pemerintahan ataupun kita juga tidak menentang pemerintahan. Akan tetapi di sini yang dimaksud adalah apabila pemerintahan atau pemimpin itu zalim, maka kita bergerak untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah keseimbangan atau ta'adul, yakni mudah bergaul dengan kondisi sosial budaya yang berada di masyarakat. Selain itu, aswaja bersikap toleran dan tidak mengkafirkan ahlul kiblat, serta selalu bertasamuh terhadap sesama manusia. Selain itu, ketika kita juga tahu pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau berada di Yasrib atau Madinah sekarang, beliau hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, dengan umat Yahudi atau Nasrani, dan Rasulullah tidak pernah memerangi mereka dan hidup dengan harmonis dan serasi saling melindungi.